Halo, selamat datang kembali di channel Vince. Hari ini kita akan membahas sebuah game horor psikologis yang baru-baru ini menarik perhatian banyak pemain, yaitu Prison Alone. Bagi kalian yang menyukai game dengan atmosfer mencekam, cerita yang misterius, dan gameplay yang menantang tanpa jump scares, game ini mungkin bisa jadi pilihan yang menarik untuk kalian coba. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar, dan tentunya subscribe untuk terus mendukung channel ini. Prison Alone adalah sebuah game horor psikologis yang dikembangkan oleh Geister Studios dan diterbitkan oleh Farmando XP. Game ini dirilis pada tanggal 28 September 2024 untuk platform PC. Berbeda dengan banyak game horor lainnya, Prison Alone mengambil pendekatan unik dengan fokus pada membangun ketegangan dan kengerian psikologis tanpa mengandalkan jump scares. Game ini mengambil latar di sebuah penjara besar yang tampaknya kosong, namun mungkin tidak sepenuhnya ditinggalkan. Premis ini sendiri sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding, bukan? Dalam Prison Alone, pemain berperan sebagai seorang tahanan yang sengaja ditinggalkan di penjara setelah terjadi serangkaian kejadian aneh, termasuk hilangnya beberapa orang secara misterius. Ketika pihak berwenang memutuskan untuk memindahkan semua tahanan, karakter kita berhasil menyuap salah satu penjaga agar ditinggalkan. Tujuannya? Tentu saja untuk melarikan diri dari penjara. Namun, seperti yang bisa kita duga, rencana ini tidak akan berjalan semudah yang dibayangkan. Cerita yang disajikan penuh dengan misteri dan ketegangan, membuat pemain terus penasaran untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di penjara ini. Mari kita bicara tentang gameplay. Prison Alone menawarkan pengalaman bermain dari sudut pandang orang pertama, sebuah perspektif yang benar-benar memaksimalkan rasa takut dan ketegangan. Pemain akan menghabiskan waktu mereka menjelajahi penjara yang luas, mencari cara untuk mengakses area-area yang biasanya tidak bisa dimasuki, memecahkan teka-teki untuk membuka area baru, dan mencari kunci-kunci akses yang ditinggalkan. Semua ini harus dilakukan sambil menghindari, ya, kita tidak tahu pasti apa yang harus dihindari. Dan itulah yang membuat game ini semakin menegangkan. Salah satu aspek yang membuat Prison Alone unik adalah pendekatannya terhadap horor. Tidak ada jump scares di sini, teman-teman. Sebagai gantinya, game ini mengandalkan atmosfer yang intens dan menegangkan untuk membuat pemain merasa tidak nyaman dan ketakutan. Bayangkan berjalan menyusuri koridor penjara yang gelap dan sunyi, dengan hanya suara langkah kaki sendiri sebagai teman. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari kejauhan. Apakah itu hanya imajinasi? Atau ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan? Inilah jenis ketegangan yang dibangun Prison Alone, dan harus saya akui, ini sangat efektif. Mekanik permainan dalam Prison Alone mungkin terlihat sederhana pada awalnya, tetapi sebenarnya cukup dalam. Pemain harus menggunakan kecerdikan dan keberanian mereka untuk menjelajahi penjara, memecahkan teka-teki, dan mengumpulkan petunjuk. Teka-teki dalam game ini dirancang dengan baik, menantang pemain untuk berpikir out of the box tanpa terasa terlalu membingungkan. Beberapa teka-teki mungkin memerlukan observasi yang cermat terhadap lingkungan, sementara yang lain mungkin membutuhkan pemahaman tentang sejarah atau operasional penjara. Ini menambah lapisan kedalaman pada gameplay yang membuat pemain merasa puas setelah berhasil memecahkannya. Salah satu aspek yang paling mengesankan dari Prison Alone adalah desain lingkungannya. Penjara yang menjadi setting utama game ini dimodelkan dengan sangat detail, menciptakan atmosfer yang autentik dan mencekam. Koridor-koridor yang panjang dan gelap, sel-sel yang kosong namun terasa hidup, ruang-ruang interogasi yang dingin dan steril, semuanya berkontribusi pada suasana klaustrofobik dan tidak nyaman. Pencahayaan yang minim dan efek suara yang subtil namun efektif semakin menambah ketegangan. Saat menjelajahi penjara, pemain akan merasakan sensasi konstan bahwa mereka sedang diawasi, meskipun tidak ada yang terlihat. Berbicara tentang suara, sound design dalam Prison Alone layak mendapat pujian tersendiri. Dari langkah kaki yang bergema di koridor kosong, hingga suara-suara ambigu yang sesekali terdengar dari kejauhan, setiap elemen suara dirancang untuk membuat pemain merasa tidak nyaman. Musik background yang minimal namun atmosferik semakin menambah ketegangan, terkadang meningkat intensitasnya pada momen-momen kritis untuk membuat jantung pemain berdebar lebih kencang. Keunikan Prison Alone juga terletak pada cara game ini membangun narasi. Alih-alih mengandalkan cutscene atau dialog panjang,
Sebagian besar cerita disampaikan melalui petunjuk-petunjuk yang tersebar di seluruh penjara. Pemain akan menemukan catatan-catatan yang ditinggalkan, laporan-laporan resmi, dan bahkan coretan-coretan di dinding yang semuanya berkontribusi pada pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi di penjara ini. Pendekatan ini tidak hanya membuat pemain tetap terlibat dan aktif dalam mengungkap misteri, tetapi juga memungkinkan interpretasi yang berbeda-beda, menambah nilai replay game ini. Kelebihan utama Prison Alone terletak pada kemampuannya menciptakan rasa takut dan ketegangan tanpa mengandalkan jump scares. Ini adalah jenis horor yang lebih halus dan psikologis, yang bisa membuat pemain merasa tidak nyaman bahkan ketika tidak ada yang menakutkan yang sedang terjadi di layar. Selain itu, desain level yang rumit dan teka-teki yang menantang membuat game ini tetap menarik dari awal hingga akhir. Durasi gameplay yang relatif singkat, sekitar 40 menit, mungkin terdengar kurang, tetapi sebenarnya ini membuat game tidak terasa bertele-tele dan menjaga intensitas ketegangan tetap tinggi sepanjang permainan. Namun, seperti halnya game lain, Prison Alone juga memiliki beberapa kekurangan. Beberapa pemain mungkin merasa bahwa game ini terlalu pendek, meskipun hal ini bisa dilihat sebagai kelebihan tergantung preferensi masing-masing. Selain itu, karena game ini sangat bergantung pada atmosfer dan ketegangan psikologis, pemain yang lebih menyukai horor dengan aksi yang lebih eksplisit mungkin merasa kurang puas. Beberapa teka-teki mungkin juga terasa terlalu abstrak bagi sebagian pemain, meskipun ini lagi-lagi adalah masalah preferensi pribadi. Secara keseluruhan, Prison Alone adalah sebuah game horor psikologis yang menarik dan unik. Dengan fokusnya pada membangun ketegangan dan atmosfer mencekam tanpa mengandalkan jump scares, game ini menawarkan pengalaman yang berbeda dari kebanyakan game horor lainnya. Desain lingkungan yang detail, sound design yang mengesankan, dan narasi yang disampaikan secara subtil semuanya berkontribusi pada pengalaman bermain yang intens dan mengesankan. Bagi para penggemar horor yang mencari sesuatu yang berbeda, Prison Alone adalah game yang sangat layak untuk dicoba. Meskipun durasinya singkat, intensitas dan kualitas pengalaman yang ditawarkan membuat game ini terasa sepadan. Pendekatan uniknya terhadap horor psikologis bisa menjadi nafas segar bagi mereka yang sudah jenuh dengan formula jump scares yang sering digunakan dalam game horor. Jika kalian menyukai game dengan atmosfer mencekam, teka-teki yang menantang, dan cerita yang misterius, Prison Alone bisa jadi pilihan yang tepat. Game ini mungkin tidak akan membuat kalian teriak ketakutan, tetapi dijamin akan membuat kalian merasa tidak nyaman dan tegang sepanjang permainan. Dan bukankah itu sebenarnya esensi sejati dari horor yang baik? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video review game horor lainnya.